Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan dari saya sendiri William Mulyo. Selanjutnya ada Nawang Novia Ramadhani, Angelina Kopong, dan Arika Nurdaya yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai batang kina secara kualitatif. Alkaloid adalah golongan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada bagian tanaman seperti bunga, biji, daun, ranting, akar, dan kulit batang. Alkaloid umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa jaringan tumbuhan. Alkaloid pada tanaman berfungsi sebagai racun yang dapat melindunginya dari serangga dan herbivora. Selain itu, alkaloid juga berfungsi sebagai faktor pengatur tumbuhan dan senyawa simpanan yang mampu menyuplai nitrogen dan unsur-unsur lain yang diperlukan tanaman. Tanaman kina atau Cinchona chaliacea sudah dikenal sebagai salah satu jenis tanaman obat yang berkhasiat untuk mengobati malaria. Khasiat ini berasal dari senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid quinine. Quinine memiliki efektivitas yang baik terhadap semua jenis plasmodium dan efektif sebagai zoonoticida maupun gametosida. Selain quinine, dalam kulit batang kina juga terdapat zinkonin dan zinkonidin. Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah metode kromatografi yang paling sederhana yang banyak digunakan. KLT ini tergolong kromatografi planar yang juga dapat digunakan untuk pemisahan skala preparatif. Alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan pemisahan dan analisis sampel yang cukup sederhana, yaitu bejana tertutup atau chamber yang berisi pelarut dan lempeng KLT. Alat dan bahan yang digunakan pada proses identifikasi kali ini, yang pertama, timbangan analitik, alat-alat gelas, chamber KLT, kolom, statif, dan plat KLT silika gel GF254. Bahan yang digunakan, serbuk kulit batang kina, asam klorida, reaksi Mayer dan Dragendorf, kloroform, metanol, silika gel GF254, asam sulfat, dan aquades. Metode yang digunakan ada dua. Yang pertama, screening fitokimia menggunakan uji tabung. Uji tabung merupakan proses identifikasi suatu senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam bahan alam. Metode ini juga digunakan untuk menentukan ciri sifat senyawa aktif yang menyebabkan efek racun. Yang kedua adalah KLT preparatif. KLT preparatif digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dari sampel dalam jumlah yang banyak berdasarkan fraksi, yang kemudian fraksi-fraksi tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk analisa selanjutnya. Cara kerja screening fitokimia. Yang pertama, siapkan 500 mg serbuk kulit batang kina. Yang kedua, masukkan 1 ml asam klorida dan 9 ml aquades. Yang ketiga, panaskan di atas penanas air selama 2 menit, kemudian dinginkan lalu disaring. Yang keempat, ambil 3 tetes filtrat ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan Mayer. Hasil positif apabila endapan berwarna jingga. Yang kelima, ambil 3 tetes filtrat, ditaruh ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 2 tetes bereaksi Dragendorf. Hasil positif apabila terbentuk endapan kuning. Cara kerja KLT preparatif. Larutan uji vaksinasi dan standar cleaning dikepalkan di bentuk pipa. Selanjutnya diulisi dengan fase gela kloroform, bending metanol 9-1 dan fase diam silika gel SF254. Lalu diamati di UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Kemudian dipotong plat 2 cm dari batas yang mengandung quinine. Semprot asam sulfat 10%. Amati kembali di UV 254 nanometer dan 366 nanometer dan ditandai bercak yang mengandung quinine dan dikerok silika plat KLT. Hasil KLT preparatif. Berikut identifikasi sebelum disemprot asam sulfat 10% dan identifikasi KLT sesudah disemprot asam sulfat 10%. Hasil screening fitokimia. Senyawa alkaloid hasilnya positif dengan bereaksi Mayer menghasilkan endapan jingga, sedangkan pada bereaksi Dragendorf menghasilkan endapan kuning. Screening bertujuan pemeriksaan kimia secara kualitatif terhadap golongan senyawa-senyawa aktif biologis yang terkandung pada sentesia. Metanol dapat mengikat alkaloid, saponin, dan flavonoid yang terkandung pada tumbuhan.
Pemilihan pelarut dalam screening fitokimia sangatlah penting. Kenapa? Karena pelarutlah yang akan melarutkan senyawa-senyawa yang diinginkan. Apabila pemilihan pelarut sudah tepat, maka screening fitokimia akan menunjukkan hasil yang tepat pula. Pada uji alkaloid dengan bereaksi Dragendorf, nitrogen digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi K+ yang merupakan ion logam. 2. KLT preparatif. KLT preparatif merupakan prinsip pemisahan yang didasarkan atas perbedaan daya serap dan daya partisi, serta kelarutan dari komponen yang bergerak mengikuti kepolaran fase gerak. Daya serap tidak sama dengan komponen kimia, sehingga komponen kimia akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda, dan hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Penotolan dalam bentuk pita dilakukan dalam jarak sesempit mungkin. Pengarokan dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan ketika melakukan identifikasi pita yang mengandung alkaloid quinin di bawah sinar UV. Pelarutan hasil pita yang dikerok harus segera dilakukan karena semakin lama analit terikat pada fase diam atau adsorben, maka semakin besar kemungkinan analit untuk terurai. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.